Baik, selamat siang pemirsa. Kembali lagi bersama saya Gilang Purnomosidi. Di sini saya sedang berada di Gedung Belajar 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Bengkulu. Jadi di sini melaporkan bahwasanya di sini saya akan memberitakan informasi mengenai permasalahan yang ada di GB2 FISIP ini. Jadi di sini bisa kita lihat di beberapa kondisi mengenai paving blok parkiran yang ada di GB2 ini sangat meresahkan dan sangat tidak layak dan sedikit rusak untuk kondisi di mahasiswa itu sendiri. Dan sekarang di sini saya langsung saja untuk menanyakan kepada informan, kepada narasumber yang akan saya tanyakan. Jadi di sini dengan siapa? Saya sendiri dari mahasiswa jurusan Sosiologi Ayo Sriwijaya dengan asal dari luar kota Bengkulu, dari Bandung. Oke. Menurut saudara, seberapa layak kondisi parkiran ini digunakan oleh mahasiswa? Kalau dari pengamatan saya mengenai seberapa layak penggunaan parkiran untuk di Gedung Belajar 2 ini sudah cukup baik lah, karena memiliki luas yang cukup luas dan menampung jumlah mahasiswa yang cukup banyak di FISIP ini, yang kurang lebih pastinya setiap tahun ajaran tuh tidak kurang daripada 1.000 mahasiswa, dan itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam tahap parkir itu. Oke, menurut saudara juga siapa saja yang terdampak dari akibat kondisi parkiran ini? Untuk kondisi ya, ini cukup menarik mengenai pembahasan kondisi. Seperti yang kita pahami, kalau untuk kondisi FISIP ini untuk lingkungannya mungkin cukup luas, bahkan bisa menampung berapa ratus motor. Namun masih terdapat kekurangan seperti yang kita pahami kan, bahwasanya di sini terdapat paving block yang memang belum cukup baik lah untuk melayani fasilitas, di mana masyarakat ataupun yang seperti kita tahu masyarakat yang ada di lingkup kampus ini pastinya adalah mahasiswa itu sendiri. Nah, di sini mahasiswa mungkin cukup agak ragu ya dengan keadaan dia ada di FISIP ini. Paving block itu seperti yang kita pahami kan cukup amburadul lah, hancur, di mana sering terjadi seperti kasus yang kita tahu, terdapat mahasiswa perempuan yang terjatuh akibat menginjak paving block yang kurang rata. Nah, itu mungkin jadi masukan yang memang perlu dievaluasi, karena itu sangat berpengaruh terhadap kepuasan mahasiswa dalam lingkup ruang publik parkiran ini. Oke, apakah kondisi ini makin parah dalam waktu tertentu, misalnya saat musim hujan? Kalau kondisi ini memperparah dan pada saat kondisi hujan, mungkin supaya lebih mudah kita akan membagi ke dalam dua tahap lah. Ibaratnya memperparah. Pada tahap ini justru memang keadaan ini memperparah, karena ibaratnya itu seperti yang kita tahu, kalau dalam bidang ilmu saya tuh ada yang namanya teori tentang pembangunan yang dipaparkan oleh Robert Chamber, di mana seharusnya masyarakat lokal memahami keadaan ataupun dinamika permasalahan yang ada di lingkupnya sendiri. Yang kita pahami, masyarakat pada lingkungan kampus tentunya adalah mahasiswa sendiri. Seharusnya mereka mengadakan fasilitas pembangunan yang berarahkan dari kritik dan saran dari mahasiswa itu sendiri. Sudah sering bahwasanya kita mengkritik mengenai pembangunan yang ada di FISIP. Lantas mengapa kita harus membangun portal terlebih dahulu daripada pembaharuan fasilitas yang sudah lama yang seharusnya kita perbarui. Kemudian apakah di saat hujan? Di saat hujan ini pastinya kita akan mempengaruhi lagi lebih jauh lah. Tentunya lapangan kering saja mahasiswa bisa terjatuh tanpa adanya gangguan lain selain dia memijak ataupun melalui jalan yang kurang rata itu tadi. Nah, di situ seharusnya kita memahami bahwasanya itu sangat berpengaruh untuk arah fasilitas ruang publik yang ada di sini. Oke, selanjutnya menurut saudara juga, kenapa kondisi paving block ini bisa sampai seperti ini? Sebenarnya untuk keadaan paving block yang ada di FISIP ini, sebenarnya kan kita tidak bisa mempengaruhi faktor alam. Seperti yang kita tahu kan, paving block ini berawal dari akar yang tumbuh dari pohon. Mungkin ketika pohon itu kecil, dia belum bertumbuh akar yang begitu luas. Namun ketika akar itu tumbuh, pasti akan menggerus tanah yang ada di bawahnya dan mengakibatkan paving block yang di atasnya itu naik. Dan kemudian juga daripada fasilitas ini pastinya sudah cukup parah lah. Seharusnya kita harus ada pembaharuan lebih lagi, karena sering kali kita mendengarkan evaluasi mengenai ruang publik ini. Oke, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir. Menurut saudara, apakah kondisi ini masih bisa dikatakan layak sebagai fasilitas kampus?
dikatakan layak, layak, namun seperti itu tadi, jangan menjadi menara gading lah, di mana instansi atau birokrasi itu mengisolasi diri dari lingkungan, di mana mereka berlandaskan teori dan jurnal-jurnal yang mereka baca dalam pemecahan masalah yang ada di masyarakat. Seharusnya mereka turun langsung kepada mahasiswa selaku masyarakat yang ada di lingkungan kampus untuk bertanya secara langsung. Sebenarnya apa yang menjadi permasalahan mahasiswa di gedung belajar? Salah satunya mungkin bisa ada pendekatan secara langsung dari pihak dekan yang paling dekat kan pastinya, untuk menanyakan fasilitas yang kurang di PCB ini. Salah satunya yaitu tadi, popping block ini sudah menjadi permasalahan yang cukup signifikan, bisa kita rasakan lah. Mahasiswa sering terjatuh, kemudian mahasiswa juga cukup terganggu lah. Bukan hanya kalau untuk dari itu plus minusnya juga yang ada di PIS itu ada juga, karena seperti yang kita tahu parkiran cukup luas dan menampung jumlah mahasiswa. Mungkin itu aja mengenai fasilitas popping block ataupun ruang publik parkiran yang ada di PIS. Oke, baik, terima kasih atas informasinya. Jadi itulah tadi berita informasi yang bisa saya sampaikan di Gedung Belajar 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Harapannya dari pihak birokrasi kampus untuk bisa lebih memperhatikan daripada fasilitas-fasilitas yang ada di Gedung Belajar 2 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Itulah mungkin langsung saja saya tutup, kembali ke studio.